Mari kita saksikan bersama video arahan Direktur Jenderal Pajak. Nomor antrian K2 dipersilakan menuju loket 5. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke, sebelum kita... Oh, suaranya ada yang belum terdengar. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Suaranya aman? Oh, sudah. Oke. Sebelum lanjut ke materi, mungkin saya perkenalan diri dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Purwantika Sari. Saat ini sebagai asisten penyuluh di KPP Pratama Batu. Bapak Ibu bisa panggil saya Sari. Oke. Oke, untuk share screen-nya, PowerPoint-nya sudah bisa terlihat di layar ya. Pembahasan kita yang pertama hari ini adalah mengenai Per 2 tahun 2024. Ini juga salah satu aturan pelaksanaan dari PP 58 tahun 2023. Jadi aturan pelaksanaan PP 58 ini ada dua, PMK 168 tahun 2023 dan Per 2 tahun 2024. Di minggu lalu atau 2 minggu lalu itu juga sudah sempat ada kelas pajak yang membahas tentang PP 58 dan PMK 168. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut kelas pajak
minggu lalu, bisa nonton rekamannya di YouTube KPP Pratama Batu. Nah, yang melatar belakangi beberapa hal yang melatar belakangi adanya PP 2 tahun 2024 ini. Yang pertama adalah terdapat pengaturan pemotongan PPh 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang sebelumnya sudah diundangkan di PP 58 dan PMK 168. Kemudian yang kedua adalah pemberian kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada pemotong PPh 21 dalam melaporkan pemotongan PPh pasal 21-nya. Nah, pemberian kemudahan ini diantaranya adalah adanya perubahan tarif. Kalau yang di aturan sebelumnya, Bapak Ibu kan menghitungnya lumayan ribet ya per bulannya. Nah, di aturan yang baru ini, Bapak Ibu tinggal pakai satu tarif saja per bulan. Nanti untuk menghitung akhir bulannya baru menggunakan aturan di sebelumnya. Kemudian di Per 2 ini juga akan dijelaskan mengenai pengaturan formulir kan ada perubahan aturan, perubahan nama gitu ya di Per 2 ini nanti akan dijelaskan perubahan formulirnya itu nanti seperti apa saja. Nah, pokok perubahannya ada 3. Yang pertama perubahan aplikasi. Kalau sebelumnya Bapak Ibu lapor PPh 21 itu kan menggunakan aplikasi desktop ya, ISPT PPh 21. Nah, di perubahan yang sekarang, di aplikasi yang sekarang, di aturan yang baru ini, itu beralih ke aplikasi berbasis web, yaitu di DJP Online, eBupot, PPh 2126. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu harus install aplikasi dulu kalau mau lapor PPh 21. Nah, sekarang tidak perlu install aplikasi lagi karena semuanya berbasis web, ada di DJP Online. Nah, kemudian perubahan yang kedua adalah penyesuaian bentuk formulir untuk mengadopsi kebutuhan PMK 168 dan fasilitas perpajakan. Karena adanya perubahan-perubahan tadi, otomatis formulir lapornya juga akan berubah. Nah, fasilitas perpajakan di sini itu kemungkinan seperti pas COVID kemarin itu kan ada PPh 21 DTP ditanggung pemerintah. Nah, mungkin pemerintah ke depannya juga akan mengeluarkan fasilitas-fasilitas sejenis ditanggung pemerintah, tapi semoga saja bukan karena COVID ya Bapak Ibu. Tuh, terus yang ketiga adalah penambahan formulir bukti pemotongan bulanan 17.218 yang ketentuan sebelumnya belum diatur. Nah, jadi ada formulir baru namanya 17.218. Ini adalah formulir pemotongan untuk pegawai tetap yang menerima penghasilan per bulannya, penghasilan rutin ya. Dan selain pegawai tetap juga untuk pegawai pensiunan yang menerima uang pensiun rutin per bulan. Itu nanti pakai formulir 17.218 untuk bukti potong bulanan. Itu 3 perubahan penting. Nah, kemudian ini ada struktur Per 2 2024. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca-baca lagi Per 2 Puji 2024. Aturannya ada di bit.ly/aturan 628. Bapak Ibu bisa download aturan-aturannya di situ. Ini tidak akan saya jelaskan satu persatu. Kita langsung saja ke sini. Kita perubahan pengaturan. Jadi perubahannya sarana penyampaian. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sarana penyampaiannya berubah dari yang desktop menjadi web. Jadi sebelumnya Bapak Ibu harus install aplikasi di laptop. Sekarang tidak perlu lagi. Sekarang semuanya beralih ke web pada halaman DJP Online. Nah, tapi untuk yang desktop, kalau misal Bapak Ibu ada pembetulan, jadi untuk yang web ini berlaku mulai
masa pajak Januari 2024. Kalau semisal Bapak Ibu masa pajak sebelumnya, misal Desember 2023, ada yang mau dibetulkan SPT 21-nya, itu masih harus pakai SPT desktop, aplikasi ISPT. Gitu. Jadi aplikasi SPT desktop ini bukan nggak kepakai lagi, dia akan kepakai kalau ketika Bapak Ibu ada pembetulan pada masa pajak sebelum Januari 2024. Atau kalau semisal ada yang kelewat belum laporan masa pajak sebelum Januari 2024, nah itu Bapak Ibu masih harus menggunakan ISPT desktop. Jadi ISPT web ini mulai digunakan Januari 2024. Hmm. Nah, kemudian selain online, yang desktop sama web kan berarti basisnya online ya Bapak Ibu. Selain yang online itu juga masih diperkenankan, wajib pajak masih diperkenankan untuk lapor menggunakan SPT kertas. Nah, yang masih diperkenankan untuk lapor secara manual itu untuk yang jumlah pegawainya kurang dari 20. Jumlah bukti potongnya, mohon maaf, jumlah bukti potong yang diinput per bulannya itu kurang dari 20 dan sebelumnya belum pernah laporan online. Kalau sebelumnya sudah pernah menggunakan ISPT desktop, itu Bapak Ibu sudah nggak bisa lagi laporan manual, harus beralih ke ISPT web yang lewat DJP online itu, gitu ya. Kemudian nanti di SPT web itu Kupot 2126 itu Bapak Ibu juga akan ada fitur impor dalam format Excel untuk Bapak Ibu yang semisal pegawainya banyak, nah itu nggak perlu input satu-satu, bisa pakai fitur impor ini. Kemudian perubahan yang kedua tadi penambahan jenis bukti potong yang formulir 17218 ini benar-benar baru ya Bapak Ibu. 17218 ini bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Jadi kalau untuk pegawai tetap, walau kan sekarang aturannya semua pegawai, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, walaupun mereka ini tidak ada pajaknya dari penghasilan mereka, itu kan tetap harus Bapak Ibu buatkan bukti potong ya Bapak Ibu. Itu wajib dibuatkan bukti potong. Kalau untuk pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun, itu nanti bukti potong per bulannya formatnya pakai 17218. Kalau lapor secara online, dan nanti Bapak Ibu tidak perlu bingung yang mana 17218 karena semuanya akan otomatis. Kemudian perubahan selanjutnya adalah pemisahan pengaturan bagi pegawai ASN, PNS, TNI, Polri. Gitu. Jadi di sini di aturan ini tidak mengatur mengenai PNS, ASN dan teman-temannya itu nggak diatur di per ini, tapi nanti ada per terpisah yang sampai sekarang belum ada, tapi nanti akan dikhususkan. Jadi nggak digabung di per 2 ini. Kemudian ya, perubahan yang berikutnya adalah penyesuaian judul pada objek pajak. Jadi ada beberapa penyesuaian ya pada objek pajak yang sebelumnya adalah multi level marketing, sekarang menjadi distributor pemasaran berjenjang. Jadi pakai bahasa Indonesia. Kalau sebelumnya itu pakai bahasa Inggris, sekarang pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada petugas dinas luar asuransi, sekarang menjadi agen asuransi. Nah, terus tidak ada lagi bukan pegawai berkesinambungan ataupun bukan pegawai tidak berkesinambungan. Semuanya sekarang jadi bukan pegawai lainnya. Jadi nggak ada berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan. Semuanya sekarang jadi satu. Jadi bukan pegawai lainnya. Kemudian perubahan berikutnya adalah penambahan kolom pada lampiran 17211 untuk mengakomodasi fasilitas di ibu kota negara. Jadi nanti fasilitas di ibu kota negara itu
sudah diakomodir sama pemerintah di kolom keterangan pada lampiran 17.211, misal DTP IKN atau penambahan, kemudian ada penambahan baris PPh 2126 ditanggung pemerintah pada induk 1721. Ini intinya terkait fasilitas pemerintah. Entah nanti ada fasilitas IKN atau ada fasilitas PPh DTP lainnya. Nah, kemudian penghapusan baris di formulir 17.211 itu pegawai tetap dan pensiunannya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Kalau dulu kan digabungkan ya Bapak Ibu, berapa pegawai tetap yang penghasilannya di bawah PTKP, berapa orang, terus jumlahnya berapa, jumlah penghasilannya total itu berapa. Dulu seperti itu. Kalau sekarang dihapus karena Bapak Ibu harus input satu-satu pegawai tetapnya. Pegawai yang menerima penghasilan walaupun penghasilannya itu di bawah PTKP, bukti potongnya tetap harus diinput satu-satu, bukan gelondongan lagi seperti sebelumnya. Kemudian ada penambahan NIK pada lampiran petunjuk pengisian untuk pengisian kolom NIK. Oke, penambahan nomor identitas kependudukan sebagai NPWP penerima penghasilan dalam rangka implementasi PMK 112 tentang NPWP OP, badan, dan instansi pemerintah beserta perubahannya. Jadi Bapak Ibu selain bisa input pakai NPWP, Bapak Ibu juga bisa input bukti potongnya menggunakan NIK. Kemudian perubahan yang selanjutnya adalah data isian identitas pemotong pada bukti pemotongan. Ini kalau di aturan sebelumnya itu kan Bapak Ibu input di bagian penanda tangan itu kan nama direktur ya atau nama yang berhak menandatangan. Nah, menandatangani SPT, nama, NPWP beliau, sama tanda tangan. Nah, kalau di aturan yang sekarang itu nggak perlu ada NPWP direktur, NPWP penanda tangan, tapi diganti menjadi NPWP badan, nama badan, sama cukup nama direkturnya saja, nggak perlu ada NPWP direktur. Nah, kemudian perubahan yang selanjutnya adalah penambahan pengurang penghasilan, yaitu zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Nah, kalau sebelumnya ini nggak ada ya kolom pengurang zakat ini. Nah, sekarang sudah ditambahkan. Tentu saja pemberi kerja juga harus perhatian sama zakat ini. Nah, zakat yang bisa dikurangkan di sini sudah diatur ada aturan khususnya ya Bapak Ibu. Jadi zakat yang disalurkan kemana saja yang bisa dikurangkan dari penghasilan. Itu ada aturannya sendiri. Badan zakatnya apa saja yang diakui sama pemerintah dan lain-lain itu ada aturannya. Jadi nggak bisa sembarangan ya zakatnya di sini. Jadi Bapak Ibu kalau memang misal ada pegawainya yang menyalurkan zakat melalui pemberi kerja, itu harus dipastikan dulu Bapak Ibu menyalurkannya memang ke badan-badan zakat yang sudah ditunjuk sama pemerintah. Nah, di ketentuan peralihan Per 2 ini berlaku mulai Januari 2024. Kalau untuk sebelum masa Januari 2024 itu masih pakai Per 14 2013 aturan yang sebelumnya. Jadi Per 2 ini atau aturan Per ini berlaku mulai masa pajak Januari 2024. Bapak Ibu juga lapor di Ibu-Pot 2126 yang di DJP online itu bisanya juga memilih masa pajak Januari 2024. Sebelum Januari 2024 itu nggak ada pilihannya di aplikasi. Jadi kalau mau ada pembetulan atau mau ada
masa pajak yang belum dilaporkan di masa pajak sebelum Januari 2024 itu masih pakai ketentuan yang lama PR 14 2013, atau kalau pakai aplikasi itu masih pakai ISPT, aplikasi ISPT desktop. Nah, ini perbandingan formulir di PR 14 sama PR 2. PR 14 2013 sama PR 2 2024. Bisa Bapak Ibu lihat perubahannya ada di kolom TIN. Jadi ada penambahan kolom TIN pada kolom NIK, sebelumnya tidak ada. Untuk Bapak Ibu yang punya pegawai WNA, nah itu sekarang sudah difasilitasi, bukti potongnya bisa dibuatkan karena di sini sudah ada TIN-nya. Kemudian ada nomor dokumen referensi fasilitas kayak PP21 DTP atau mungkin nanti ada fasilitas untuk IKN, itu sudah difasilitasi di formulirnya di bagian C ini, nomor dokumen referensi fasilitas atau SKD. SKD ini juga untuk pegawai yang WNA. Kemudian di identitas pemotong, kalau sebelumnya kan NPWP dan nama, NPWP dan nama ini untuk penanda tangan. Jadi NPWP direkturnya berapa, nama direkturnya siapa, kemudian tanda tangan di sebelah sini. Kalau sekarang di formulir yang baru itu NPWP dan nama ini NPWP perusahaan, nama perusahaan, nah nama direktur atau nama penanda tangan itu ada di nomor 3. Nama penanda tangan, nama direkturnya siapa. Oh, kalau yang tadi untuk 1721, formulir 1721 6, kemudian ini formulir 1721 7, hampir sama ya perubahannya. Hmm. Di kolom identitas pemotong juga sama di sama formulir sebelumnya. Kemudian ini formulir yang baru ya 17218 untuk pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang pensiun secara rutin per bulan. Ini formulirnya baru, di ketentuan sebelumnya itu belum pernah ada. Formulirnya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke bukti potong 1721A1. Nah, ada penambahan zakat di bagian pengurangan penghasilan nomor 11. Ini ada penambahan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Kemudian di nomor 20 juga ada penambahan PPh 21 DTP yang telah dipotong pada masa sebelumnya. Di 2223 juga baru. Nah, di 22 ini PPh 2126 yang telah dipotong atau dilunasi pada masa pajak terakhir. Ini biasanya kalau misal pegawainya itu pindah kerja, Bapak Ibu. Misal pindah kerja di akhir bulan, di tengah tahun misalnya ya, di tengah tahun, kemudian nanti di akhir tahun, otomatis pemberi kerja yang baru harus membuatkan 1721A1. Nah, itu harus nginput di nomor 22 ini pada pemberi kerja sebelumnya, itu kan dia sudah dipotong pajak, berapa PPh 21 yang sudah dipotong, kemudian PPh 21 yang masih harus dibayarnya berapa di nomor 23. Kemudian ini untuk formulir 1721, 17211. Nah, sebelumnya dan zoom out-nya. Sebelumnya itu kan di huruf B itu kan pegawai tetap yang menerima penghasilan, tapi penghasilannya di bawah PTKP. Bapak Ibu tinggal input berapa orang, misal 5 orang. 5 orang itu total penghasilannya 10 juta, gitu ya kalau untuk aturan sebelumnya. Tapi kalau sekarang kolom ini dihapus,
Karena di aturan yang sekarang, walaupun tidak ada pajaknya, Bapak Ibu tetap harus input bukti potongnya satu per satu. Jadi kalau semisal ambil ini ya bisa dilihat yang di bagian atas ini nomor 1 sampai 20 kalau semisal masih 20 bukti potong yang dibuat pada 1 bulan itu masih bisa manual, jadi tinggal diinput saja nomor 1 sampai 20 nama pegawainya siapa saja, terus nanti di bagian bawah jumlahnya berapa. Jadi harus diinput detailnya, bukan hanya gelondongannya saja. Terus di formulir SPT 21 untuk SPT masa 21. Nah, ini ada perubahan nama ya. Kalau sebelumnya Pak MLM, kalau nggak salah marketing, multi. Kalau sebelumnya MLM, di sini digantinya distributor pemasaran berjenjang. Kemudian agen asuransinya juga. Nah, kalau sebelumnya itu ada bukan pegawai tidak berkesinambungan ataupun bukan pegawai berkesinambungan. Sekarang sudah tidak ada, sekarang digantinya di 4P, bukan pegawai lainnya. Ya. Oke. Jadi kalau untuk yang per 2, eh, sekian materinya. Sebelum lanjut ke aplikasi, apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan tentang per 2 2024? Tidak ada, kita langsung ke aplikasi saja ya berarti. Bapak Ibu bisa bareng-bareng sambil dipraktekkan juga, dibuka DJP online-nya, mungkin bisa disiapkan dulu username sama passwordnya. DJP online, Bapak Ibu bisa juga DJP online sama kayak kalau Bapak Ibu mau lapor SPT tahunan atau SPT unifikasi, itu websitenya sama DJP online. Terus tinggal login pakai NIK atau NPWP, kalau orang pribadi bisa pakai NIK. Mungkin Nomor antrian. B. Saudara. Mempersilakan bloker. 1. kalau sebelumnya Bapak Ibu belum pernah coba buka itu pot 2126, harus aktifasi fitur fitur dulu. Nah, aktifasi fiturnya itu di menu profil, aktivasi fitur, kemudian dicentang yang e-bot 2126. Centang, kemudian diubah fitur layanan. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu akan disuruh login lagi. Kalau sudah pernah, Bapak Ibu bisa langsung ke menu lapor. Lapor, kemudian di pra pelaporan, terus e-bot 2126.
Bapak Ibu sudah bisa semua login atau ada kendala? Sudah diaktifasi fitur semua Bapak Ibu? Kalau misalnya ada kendala bisa langsung open mic aja. Oh, ada pertanyaan ya? Sudah dibantu jelaskan sama Mas Dedi ya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Ini ada yang nanya ke saya, ada yang message. Kalau tidak ada pegawai sama sekali apa perlu lapor SPT masa plus itu? Kalau tidak ada pegawai, artinya perusahaan tidak memberikan penghasilan sama sekali ke pegawai, itu tidak perlu lapor. Tidak perlu lapor, nggak perlu membuatkan bukti potong. Karena apa yang mau dibuatkan bukti potong kan nggak ada pegawainya ya. Tapi kalau semisal perusahaan itu memberikan penghasilan ke pegawai, misalnya ada 10 orang pegawainya, tapi 10-10-nya itu tidak ada pajaknya. Itu tetap harus bikin bukti potong dan lapor SPT masa, walaupun tidak ada pajaknya. Jadi eh, kalau semisal nggak ada pegawai sama sekali, perusahaan itu tidak punya pegawai atau misalnya belum beroperasi, itu tidak perlu lapor dan nggak perlu bikin bukti potong. Oke. Kalau gaji di bawah PTKP, iya Ibu, tetap mengisi ini. Jadi selama jenengan punya pegawai, selama memberikan penghasilan kepada pegawai, walaupun di bawah PTKP, tetap harus laporan, tetap harus bikin bukti potong. Oke. Kita lanjut yang ke aplikasi ini. Tadi kan sudah di menu lapor, terus pelaporan, Ebupot 2126. Nah, untuk pertama kali Bapak Ibu bisa ke menu pengaturan dulu. Di menu pengaturan ini Bapak Ibu bisa setting penanda tangan. Yang dimasukkan sebagai penanda tangan tentu saja yang berhak untuk menandatangani SPT masa PPh satu yaitu direktur atau wakil direktur, pokoknya yang ada di akte akte pendirian ataupun akte perubahan terakhir. Nah, bisa dimasukkan sebagai penanda tangan. Bapak Ibu tinggal klik yang di sini, kok apa tambah yang warna kuning ini. Ini karena saya loginnya pakai punya saya orang pribadi, tentu saja kalau orang pribadi penanda tangannya ya orang pribadi itu gitu ya. Tapi kalau misal badan, Bapak Ibu contohnya yang badan tampilannya seperti ini. Sebentar. Nah, ini kalau misal badan di menu pengaturan itu ketika Bapak Ibu klik tambah akan keluar seperti ini ya. Penanda tangannya bisa Bapak Ibu input pakai NPWP ataupun NIK. Asal saya inputnya pakai NPWP. NPWP-nya ini dia otomatis muncul namanya Paijo. Terus aktif, dicentang, terus simpan. Oke, ini kan ada dua penanda tangan ya Bapak Ibu. Semisal yang atas nama Purwanti Kasari ini sudah tidak aktif, sudah tidak menjabat sebagai direktur, itu bisa diubah Bapak Ibu statusnya di kolom aksi, ini bisa diklik menjadi tidak aktif. Itu jadi pengurus ini ketika jenengan input, misal beliaunya sudah tidak
em, sudah tidak menjadi pengurus lagi, itu cuma bisa dijadikan tidak aktif, tidak bisa dihapus. Itu ya. Terus tadi sudah di penanda tangan tadi bisa direktur, wakil direktur, atau siapa saja yang ada di akte pendirian, akte perubahan. Terus di sini ada menu perekam, Bapak Ibu. Nah, perekam ini bisa digunakan bagi Bapak Ibu yang punya pegawainya itu misal banyak banget bukti potongnya itu yang diinput, yang harus diinput itu banyak. Nah, Bapak Ibu bisa ngasih otorisasi kepada salah satu pegawai untuk menginput bukti potongnya itu. Jadi user perekam ini sebagai user pembantu gitu, pembantu user utama untuk merekam bukti potong. Tidak ada batasan Bapak Ibu mau menginput user perekam ini berapa, bisa berapa saja, tapi yang jelas antar user perekam tidak bisa saling lihat. Jadi misal Bapak Ibu inputnya ada tiga perekam. Misal perekam pertama itu menginput bukti potong yang nomor 1 sampai 10, perekam kedua yang nomor 11 sampai 20, perekam ketiga yang 21 sampai 30, misal seperti itu. Nah, antar perekam ini mereka nggak bisa melihat, perekam dua tidak bisa melihat apa yang sudah direkam sama perekam satu. Begitupun perekam tiga nggak bisa melihat bukti foto yang sudah direkam oleh perekam satu dan perekam dua. Yang bisa melihat semuanya itu user utamanya. User utamanya bisa melihat apa yang sudah direkam oleh user-user perekam ini, kemudian user perekam ini juga hanya bisa input bukti potong, tidak bisa membuat kode billing, tidak bisa lapor SPT massa 21, itu tidak bisa. Dan benar cuma bikin bukti potong saja. Jadi ketika bukti potongnya semuanya sudah diinput sama user-user perekam, si user utama ini bisa bikin kode billing dan lapor SPT massa gitu. Intinya ini membantu kalau semisal yang diinput itu memang banyak banget, itu Bapak Ibu bisa input user perekam. Tapi tentu saja ini harus memperhitungkan asas konfidensial ya Bapak Ibu, karena kan yang merekam juga bisa melihat penghasilan pegawai gitu. Jadi ya harus dipilih juga siapa yang bisa menjadi user perekam tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Misal di Bapak Ibu mau input user perekam, ini harus pakai NPWP, nggak bisa pakai NIK. Jadi cuma bisa NPWP saja. NPWP-nya ini, terus emailnya dimasukkan, kemudian Bapak Ibu bisa in, masukkan passwordnya. Password yang nanti akan digunakan ketika si Pak Lord ini login di aplikasi perekam. Ya, dia tinggal disimpan aja. Ya, kita lanjut ke bukti foto. Jadi di pengaturan sudah selesai, input penanda tangan sama perekam. Kita bisa lanjut ke bukti foto. Oh, selain menu pengaturan, di atas ini ada menu dashboard, bukti potong, kemudian SPT massa. Nah, di dashboard ini, nanti ketika Bapak Ibu sudah laporan, itu rangkumannya ada di sini. Jadi nanti ada nomor 1 dan seterusnya. Kemudian ini intinya laporan SPT massa per bulan yang sudah Bapak Ibu input. Itu bisa terlihat di menu dashboard ini. Kemudian kalau Bapak Ibu mau input bukti potong, itu ya di menu bukti potong ini. Nah, untuk inputnya sendiri itu ada dua cara ya Bapak Ibu bisa rekam satu-satu di menu rekam ini. Rekam, kemudian ini dipilih tahun pajaknya 2024. Cuma bisa 2024 ya Bapak Ibu karena memang baru berlaku 2024. Kemudian di masa pajak itu juga bisanya dipilihnya dari Januari aja, sebelum Januari nggak bisa. Nah ini ada dua pilihan, mau input pakai NPWP atau NIK. Misal pakai NPWP.
Kalau inputnya pakai NPWP, ketika Bapak Ibu eh, masukkan NPWP, jadi nah, dia akan otomatis keluar namanya, nama dan alamatnya otomatis keluar. Ini saya contohkan kalau misal inputnya pakai NIK. Hasil dipotong, menunya tadi rekam, dari segi pilih, Bapak Ibu mau merekam yang masa pajak apa? Dan untuk yang bulan Januari, terus inputnya pakai NIK. Ketika Bapak Ibu Jika Bapak Ibu inputnya pakai NIK, dia nggak bisa otomatis muncul nama dan alamatnya. Bapak Ibu harus minimal input di bagian namanya. Bagian nama, terus cek. Sistemnya akan memvalidasi data kependudukan di Dukcapil. Jadi ini koneknya ke data Dukcapil. Jadi kalau semisal ada NIK pegawai Bapak Ibu yang nggak bisa, yang tidak ditemukan atau tidak valid, monggo silakan pegawainya langsung ke Dukcapil untuk memvalidasi NIK-nya. Gitu. Kalau pakai NIK, diinput NIK sama nama, kemudian dicek. Kalau sudah valid, baru bisa input alamat. Tapi kalau pakai NPWP, nama dan alamatnya otomatis muncul. Terus misal ini sebagai pegawai tetap, kemudian di sini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu, mau pegawai tetap atau penerima pensiun, pegawai tidak tetap, atau misal bukan pegawai, tenaga ahli dan lain-lain, monggo disesuaikan sama perusahaannya atau si pegawainya ini tuh masuk kemana, pegawai tetap atau bukan pegawai dan lain-lain. Monggo disesuaikan. Misal ini pegawai tetap. Kemudian di sini juga ada skema perhitungannya bisa milih gross atau gross up. Kalau gross up itu untuk perusahaan yang PPh 1 pegawainya itu ditanggung sama perusahaan. Jadi misal pegawainya itu menerima gaji 5 juta bersih, tidak dipotong pajak lagi. Pajaknya PPh 1-nya dipotong sama perusahaan. Otomatis yang dimasukkan di sini harus lebih tinggi, Bapak Ibu. Jadi kalau misal gross up itu untuk perusahaan-perusahaan yang menanggung PPh 1 para pegawainya. Kalau misal enggak, ya sudah pilihnya yang gross aja. Bisa penghasilan per bulannya ini juga. Terus PTKP-nya dipilih. Kalau untuk wanita menikah itu biasanya TK 0. Karena negara Indonesia kan masih menganut kepala keluarga yang menanggung semua anggota keluarganya ya Bapak Ibu. Jadi wanita walaupun sudah menikah tetap TK 0 karena tanggungannya anaknya itu ditanggung di NPWP suami. Terus Bapak Ibu enggak perlu pusing ini kalau penghasilan 6 juta kemudian PTKP-nya TK 0 itu pakai TER yang mana ya? TER A, B, atau C? Tarifnya yang mana? Itu Bapak Ibu enggak perlu pusing karena tinggal klik hitung. Nanti sistemnya akan otomatis. Oh ternyata kalau penghasilan brutonya, penghasilan per bulannya itu 6 juta dan dia TK 0,
Itu tarifnya 0,75% dan PPh 21 yang harus disetorkan adalah 45.000. Itu, jadi dia sistemnya otomatis. Kemudian di sini pengurusnya dipilih. Kalau misal di bagian pengurusnya ini Bapak Ibu belum bisa pilih nama, belum ada nama yang bisa dipilih, nah itu kemungkinan Bapak Ibu belum melakukan input penandatangan di bagian pengaturan ini. Ya, jadi pastikan kalau memang baru pertama kali pakai EduPort 2126, pengaturannya dulu yang harus diinput, penandatangannya dulu yang harus diinput di menu pengaturan. Kalau sudah ini dicentang, kemudian simpan. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan EduPort 2126 ini tidak harus punya sertifikat elektronik. Bagi yang belum punya sertifikat elektronik pun bisa pakai EduPort 2126 ini. Simpan, apakah ya, di sini ada pertanyaan, apakah ingin merekam potong benda 21 lagi? Kalau misal masih ada pegawai yang mau diinput, monggo dijawab ya. Kalau misal enggak, sudah bisa. Nah, yang Bapak Ibu rekam, yang tadi Bapak Ibu rekam, ini kan merekamnya bulan Januari ya. Nah, itu bisa dicari di sini. Januari 2024 cari. Nah, ini akan muncul. Tadi kan yang kita input yang atas ini ya Bapak Ibu, penghasilan 6 juta, pajak yang dipotongnya 45.000. Nah, di sini kalau semisal ternyata ini bisa ada menu lihat, ada tiga tombol ya, ada lihat, ubah, sama hapus. Dan di sini ada statusnya belum posting. Nah, Bapak Ibu bisa klik lihat dulu. Ketika Bapak Ibu klik lihat, nah ini formulir 17218 Romawi 8. Seperti ini bentuknya. Ini yang harus Bapak Ibu serahkan ke pegawai, ke masing-masing pegawai. Terus selain menu lihat, ada juga menu ubah. Jadi kalau misal, ternyata salah, jumlah penghasilan brutonya bukan 6 juta, nah itu bisa diubah. Ini yang mau kita ubah, misal yang bisa diubah itu cuma jumlah penghasilannya, Bapak Ibu. Untuk kode objek pajaknya tidak bisa. Jadi ternyata dia bukan pegawai tidak tetap, tapi tadi salah input jadi pegawai tetap itu nggak bisa diubah. Nanti bisanya dihapus, gitu ya. Jadi yang bisa diubah kalau misal sudah input bukti potong itu cuma jumlah penghasilannya aja. Misal jumlah penghasilannya jadi 5 juta. Jadi untuk penghasilan 5 juta, PTKP-nya TK 0, itu PPh 21-nya 0. Oke. Untuk yang bulan 1. Oke. Nah, kalau semisal tadi yang diubah kan yang bisa diubah ketika sudah diinput seperti ini hanya jumlah penghasilan brutonya saja. Lainnya tidak bisa diubah. Kalau semisal selain kesalahannya selain jumlah penghasilan bruto itu bisa dihapus saja Bapak Ibu. Hapus. Nah, ketika Bapak Ibu klik hapus, seperti yang di bawah ini ya Bapak Ibu, dia tidak hilang, tapi tetap ada. Cuma statusnya dihapus. Nanti ketika Bapak Ibu lapor SPT masa 2126, dia nggak akan ikut karena statusnya sudah dihapus. Tuh. Itu tadi untuk perekaman bukti potong yang menggunakan menu rekam. Jadi selain menggunakan menu rekam, di sini ada menu impor. Jadi kalau misal Bapak Ibu pegawainya itu banyak banget, misal ada ratusan, agak kesusahan ya kalau misal harus input satu per satu, nah itu bisa pakai menu impor. Sebelum ke menu impor, kita lihat pertanyaannya dulu ya.
Oke, kalau semisal pas input NIK tapi tidak bisa. Nah, itu kemungkinan ada kesalahan di nama ya, Bapak Ibu. Jadi, namanya ini harus sesuai sama KTP. Tapi kalau semisal sudah sesuai sama KTP, belum bisa juga, monggo pegawai yang bersangkutan bisa konfirmasi ke Dukcapil untuk memvalidasi NIK-nya. Untuk bukti potong di atas PTKP dan di bawah PTKP setiap bulan harus di print atau tidak. Setiap bulannya tidak harus di print ya Bapak Ibu untuk dokumentasi karena semuanya akan tersimpan di e-Bupot 2126 ini. Oke, terus ini ya, jika pegawai wanita telah menikah dan memiliki dua anak, tapi suami tidak berpenghasilan, jadi istri dianggap sebagai kepala rumah tangga. Em, Kalau untuk wanita yang suaminya tidak punya NPWP, tidak bekerja, misal, jadi si wanita ini yang menanggung keluarganya, nah itu harus menunjukkan surat keterangan minimal dari kecamatan yang menyatakan bahwa betul suaminya tidak berpenghasilan, tidak punya NPWP, dan beliau sebagai penanggung keluarga gitu. Jadi statusnya K2 gitu, K2. Tapi harus ada menunjukkan surat keterangan minimal dari kecamatan. Pengisinya tiap NPWP. Iya, pengisinya tiap NPWP. Setiap pegawai maksudnya ya, Pak. Jadi kalau nyedangan punya 20 pegawai, misal 15-nya sudah punya NPWP tapi limanya belum, bisa intinya pakai NIK. Jadi tidak mengharuskan semua pegawainya punya NPWP, enggak juga. Karena kan si pemberi kerja bisa input bukti potongnya pakai NIK. Kalau yang pegawainya sudah punya NPWP, monggo jenengan input bukti potongnya pakai NPWP. Kalau semisal pegawainya belum punya NPWP dan memang penghasilannya di bawah PTKP, tidak pemberi kerja tidak mengharuskan ke pegawainya untuk bikin NPWP, tidak harus. Karena kan pemberi kerja bisa input bukti potongnya pakai NIK aja. Kalau semisal tiap bulan sudah dibuatkan bukti potong karena penghitungannya tadi menggunakan TER, ada kemungkinan lebih bayar, ya betul. Ada kemungkinan lebih bayar atau ada kemungkinan juga pajak yang dipotong di bulan Desember lebih besar daripada di bulan-bulan sebelumnya. Ada juga kemungkinan seperti itu. Bagaimana kalau terjadi lebih bayar? Kalau terjadi lebih bayar, eh, Bapak Ibu perlu mengembalikan kelebihan pembayaran itu, kelebihan pemotongan BPH satu itu ke setiap pegawai yang memang dia lebih bayar. Kemudian Bapak Ibu melakukan pembetulan SPT masa misal di Desember nanti ternyata ada beberapa pegawai yang lebih bayar, misalnya ada 5 pegawai. Nah, berapa lebih bayar setiap pegawai itu, Bapak Ibu kembalikan uangnya ke pegawai yang bersangkutan. Terus SPT masa Desembernya itu Bapak Ibu betulkan, otomatis SPT masa Desembernya kan statusnya lebih bayar ya. Nah, lebih bayarnya ini bisa dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Jadi semacam apa ya, ada pergeseran pembayaran gitu. Harusnya pembayarannya ini di bulan Januari, tapi karena pakai TER ini jadi pembayarannya di bulan Desember. Nanti di bulan Januari Bapak Ibu tidak perlu ada pembayaran ataupun kalau semisal ada pembayarannya lebih kecil daripada bulan-bulan sebelumnya karena ada lebih bayar ini gitu, ada kompensasi lebih bayar dari masa sebelumnya. Itu ya, Bu. Kalau misal ada janda, tanggungannya 2, otomatis PTKP-nya TK2. Oke. Menikah lagi dengan duda, tidak ada tanggungan. Lalu setelah menikah, apakah si suami PTKP-nya bisa jadi K2 dan sang istri TK0 atau jadi KI2 ya, Kak? Oke, kalau semisal sudah menikah lagi, otomatis kan
tanggungannya ada di suami ya. Jadi suaminya jadi K2. Suaminya jadi K2, terus habis itu sang istri jadi TK0. Gitu ya, Ibu. Yang RSRD. Yang menginput e-bobot ini itu dari menu pegawai ya, Pak. Dari menu perusahaan, mohon maaf, dari menu perusahaan, dari DJP online perusahaan. Karena yang wajib membuat bukti potong itu pemberi kerja. Jadi perusahaan yang wajib membuatkan bukti potong setiap pegawainya. Walaupun tidak ada pajak yang dipotong, setiap bulan semua pegawai itu wajib dibuatkan bukti potong. Kalau semisal pegawainya belum punya NPWP, bisa pakai NIK. Jadi kan perusahaan pasti punya ya data pegawai, NIK, nama, dan lain-lain. Itu kan pasti punya. Jadi wajib dibuatkan bukti potong dari menu pemberi kerja, dari menu DJP online perusahaan. Nanti ketika akhir tahun, ada pembuatan namanya 1721A1, bukti potong untuk yang rekap satu tahunnya. Nanti kalau sudah dibuat itu, perusahaan memberikan ke masing-masing pegawai, nanti pegawai lapor SPT tahunan di DJP online juga. Gitu ya. Meski di bawah PTKP, iya Pak, Bu, tetap meski di bawah PTKP tetap harus dibuatkan bukti potong. Oke, ada yang kelewatan pertanyaannya. Kalau ada yang mau langsung open mic, monggo dipersilakan. Kalau Janda punya dua anak, berarti kedua atau TK2? TK2. TK2 ya. Oke, tadi sudah input satu-satu di daftar. Selamat Oke, siang, Bu Sari. oke, Tanya. monggo Pak, silakan. Ya, selamat siang. Saya Rizky dari PDM Batu. Mau menanyakan terkait dengan penginputan PPh satu. Jadi kan Hmm. yang pertama, Bu ya, kalau misalnya, ini mungkin buat teman-teman yang lain bisa tanya. Kalau misalnya kan ini baru ada pelatihan nih. Nah, kita kan harusnya tanggal bayarnya itu tanggal 10 kemarin. Nah, kalau misalnya kita belum melakukan pembayaran, kemudian nunggu pelatihan nih, gitu. Apabila nanti ada sanksi atas keterlambatan pembayaran itu tadi, boleh nggak apa diampuni ya seperti itu Bu yang pertama. Kemudian yang kedua, di menu input bukti potong 21 ini kan ada menu gross up ya kan. Nah, di perusahaan kami ini menerapkan gross up gitu kan. Nah, kemudian pertama kita mencoba memformulasikan menurut Excel kan. Jadi kita input menurut Excel dulu. Kalau tidak di gross up itu betul, angkanya sesuai. Jadi kita input satu-satu juga sama. Kita udah tembak beberapa sampel kan. Nah, tapi ketika kita memilih gross up, Excel-nya kan otomatis kan akan pakai formulasi gross up ya Bu ya, 100 per tarif TER-nya. Awalnya kita pikir dengan itu bisa. Nah, tapi ternyata ada pergeseran di mana penghasilan yang pertama itu akan naik sehingga tarifnya naik level lagi. Jadi ke lajur yang lebih tinggi, misalnya seperti itu. Nah, kita kita kan tetap memerlukan rekapan Excel dengan tarif yang TER itu. Kenapa? Ya karena kan kita memerlukan komponen tunjangan PPh per pegawai itu berapa, gitu kan. Nah, sehingga bisa tidak diberikan antisipasi, karena kalau misalnya kita upload melalui impor di data di DJP langsung, bisa saja kan, karena kita tinggal masukkan NPWP, total penghasilannya berapa, dan seterusnya ikuti. Cuma kan kita jadi tidak tahu per pegawai ini dapat tunjangan PPh-nya berapa, gitu. Karena kan otomatis kita harus diunduh lagi, kemudian langsung menyesuaikan Excel-nya lagi kan, mohon maaf mungkin agak ribet bagi kami. Kalau pegawainya hanya di bawah 50 mungkin kami bisa manual, tapi kalau sudah lebih kan otomatis akan ada effort lebih gitu. Jadi mungkin saya yang ingin tanyakan itu untuk metode gross up, formulasi Excel-nya itu bantuan, alat bantu ya. Jadi alat bantu bagaimana agar yang bisa tepat gitu loh Bu. Jadi kita kalau mau pakai metode gross up itu biar bisa sesuai dengan tunjangan PPh 21-nya bagi tiap karyawan itu dapatnya berapa. Seperti itu Bu Sari.
Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Yang pertama tadi, kalau semisal ini kan sudah tanggal 16 sudah lewat ya dari tanggal pembayaran gitu ya Pak. Kalau semisal nanti kena sanksi, apakah bisa diampuni? Nah, untuk pengurangan sanksi sendiri itu haknya ada di Kanwil ya Bapak Ibu. Tapi semua wajib pajak bisa monggo mengajukan asalkan alasannya jelas. Alasannya adalah ini aplikasi baru, kemudian belum ada sosialisasi, kami belum menerima sosialisasi, tapi tetap ya Bapak Ibu bisa mengajukan, monggo silahkan diajukan. Itu hak Bapak Ibu untuk mengajukan pengurangan sanksi. Untuk diterimanya apa enggak, itu kembali lagi ke Kanwil ya, yang mengerjakan Kanwil. Jadi hak untuk menerimanya ada di Kanwil. Tapi kalau di kita sendiri, di KPP sendiri, kalau misal Bapak Ibu mau mengajukan, monggo tidak akan ditolak. Asalkan alasannya jelas. Oke. Kemudian yang tadi metode gross up, apakah ada aplikasinya, aplikasi pembantu selain di eBookBot 2126 ini? Kalau Pak Rizky buka di Bitly, bit.ly, ini coba saya ketik di ini ya Pak, kolom chat. Di situ bit.ly aturan 628. Di situ sudah ada semua materi dan ada aplikasi pembantu namanya Kekasih kalau nggak salah ya. Kekasih kalau nggak salah namanya. Nah, di situ bentuknya Excel yang sudah dilengkapi sama rumus-rumus. Monggo Pak, dicoba aplikasi itu. Apakah bisa membantu? Setahu saya aplikasinya ini soalnya digunakan ketika si eBookBot 2126 ini belum keluar. Jadi untuk membantu wajib pajak untuk ngitung kira-kira berapa ya TR-nya pegawai per bulan per Januari ini ketika si eBookBot 2126 itu belum ada. Nah, itu pakai aplikasi namanya Kekasih ini. Di aplikasi Kekasih. Ya, sudah saya buka dan sudah ada, Mbak. Ini masih Nah, saya coba monggo untuk dicoba trial ya. dulu ya Pak ya. Soalnya saya sendiri juga belum pernah nyoba aplikasi itu. Baru coba aplikasi yang di 2126 ini. Semoga bisa membantu ya Pak ya. Kalau misal nanti memang ada kendala, monggo jenengan konsultasi langsung ke WhatsApp atau bisa langsung datang ke kantor Pak. Mungkin bisa lebih enak diskusinya. Baik, terima kasih. Oh, Oke, mungkin satu lagi, Bu Sari, mungkin jika oke, boleh. monggo Pak. Yang pertama, kemudian itu kan saya kemarin itu sudah nyoba. Jadi untuk yang dapat tidak final, bukan yang bulanan ya. Ya, yang tidak final itu untuk Dewan Pengawas, tapi dia terimanya kan secara bulanan. Nah, tapi memang di kami itu awalnya tidak kami masukkan ke pegawai yang dapat bulanan, karena kan ada perbedaan menurut peraturan perusahaan kami dan seterusnya gitu kan. Jadi tetap kami memasukkannya dia sebagai komponen Dewan Pengawas atau dia memperoleh dipotong yang tidak final itu. Nah, ketika kita masukkan di TR itu, memang dia tidak dikenakan tarif ya. Maksudnya ketika penghasilannya di bawah TTKP-nya atau TR-nya ya, itu mereka tetap 0%. Padahal biasanya kan sebelumnya 5% di peraturan sebelumnya. Itu memang seperti itu, ada perubahan seperti itu atau memang saya inputnya yang keliru seperti itu. Tapi ada juga sih yang kan Dewan Pengawas kita ada tiga, ada empat gitu. Yang tiganya itu kena 0% sekarang karena kan memang dia sebagai sekretarisnya atau pembantunya, jadi memang honornya tidak banyak gitu, jadi dapatnya sedikit sehingga tidak dipotong atau di bawah 5.400.000 karena masuk kategori A. Kemudian yang ketuanya itu dia masuk kategori B, nah dipotongnya lebih sedikit dari biasanya gitu. Biasanya itu kan kenanya 5%, tapi sekarang itu hanya kena sekitar 1,75% atau 2%, saya lupa gitu. Jadi apakah memang seperti itu atau mungkin ada saya salah inputnya seperti itu Bu Sari. Oke. Kalau untuk yang Dewan Pengawas di apa
Oke Pak Rizky, sebentar saya juga buka aturannya dulu ya terkait Dewan Pengawas. Kalau untuk Dewan Pengawas, itu kan per masa pajak penghasilan bruto dikali ter bulanan ya Pak ya. Langsung nggak ada Betul, betul. PTKP-nya gitu ya Pak ya. Atau mau Waktu dicoba? kami nginput masih nginput PTKP. Cuma apa namanya langsung ketika saya klik hitung, nah itu langsung muncul nol gitu. Berarti Oke, tidak bayar PBH. tapi itu lewat aplikasi ya Pak ya? Betul, betul. Oh, lewat DJP online ini. Jadi online coba ya Pak ya. Sekalian praktik aja. Kalau memang kita ngikut aplikasi dulu saja Pak, kemungkinan ini ya penghasilannya berapa Pak kalau kita tahu si Dewan Pengawas ini? Kalau yang asumsinya kalau yang sekretarisnya atau anggota Yang Dewan Pengawas itu tadi, di 2.900.000. oh yang kata jenengan tadi tidak kena pajak itu 2.900.000 penghasilannya. Betul, betul. Oke, PTKP-nya TK0 semua karena karena perempuan dan suaminya. oke, memang Nah, itu nol kan ya ya. Pak ya. Oke, memang Ya. nol. Jadi Kemudian satunya man, itu 9.300.000 gitu. Satunya sekitar 9 jutaan lah. Itu dia K3. K2, mohon maaf. 1,5% ya Ya Pak ya. itu sekitar. Oke. Betul, Jadi betul. intinya nurut aplikasi dulu Pak sementara. Nanti mungkin ada penyesuaian di akhir tahun ya di Desember 2000. Di Desember nanti kan akan dibuatkan bukti potong eh, yang tahunannya Pak 1721 Nanti kemungkinan ada penyesuaiannya di situ. Oh, berarti Dewas sekarang masuk ke 1721A1 ya. Oh enggak Pak, Biasanya kan tiap bulan mereka Dewan dapat Pengawas itu potong. bukan sebagai pegawai tetap. Izin jawab, sorry. Oke Mas. Ya, Pak Rizky, untuk Dewan Pengawas memang tidak sama seperti pegawai tetap yang lain ya. Kalau Pak ikut kemarin yang di di PMK 168 atau PP 58 itu memang ada perbedaan. Kalau di pegawai tetap itu untuk masa Januari sampai dengan November itu pakai terbulanan, sementara untuk masa Desember itu dihitung lagi memakai mekanisme pasal 17. Tetapi khusus Dewan Pengawas itu setiap masa baik masa Januari sampai dengan Desember Desember. itu pakai mekanisme terbulanan. Jadi tidak pakai pasal 17. Oke, nanti Otomatis setiap bulan nanti dibuat bukti potongnya begitu. oke, nanti kalau semisal ada Terus Oke, kemudian Pak untuk Didi. menjawab, penyesuaian oke, berarti di SPT pribadinya ya Mas Didi ya. nyam, betul, betul, kayak dokter begitu. Ya. Eh, eh, untuk menjawab tadi pertanyaannya loh, kok nggak kena pajak? Iya, kalau TK0 itu kan pakai ter A ya, pakai ter kategori A. Itu baru kena pajak kalau gaji bulanannya itu di atas 5,4 juta, Pak. Jadi kalau misalkan Ya, loh, ini saya paham ada Pak untuk yang itu. sekretaris, betul. Hmm, Cuma bedanya kan biasanya kan kemarin itu kan karena dia tetap Dewas kan tarifnya 1771A1 tapi untuk yang sorry, tarif 17 ayat 1 itu kan ya. Pasal 17 ayat 1 kan yang tetap dipotong 5% berapapun penghasilannya. Kalau yang kemarin, yang tahun lalu, maksudnya yang sebelum ini, oke. sebelum TR. Nah, sekarang ketika TR dia tidak dipotong pajak itu maksudnya memang ada beda itu ya untuk mengklirkan aja. J, betul, pakai karena ada ternya itu lah, ter ABC itu, ya. Oke, berarti Januari sampai Desember sesuai dengan input yang Mbak Sari barusan contohkan itu ya, Pak Dedi. Betul. Betul, betul. Oke, baik. Oke, Terima kasih Oke, konfirmasinya. terima kasih Pak Rizky. Terima kasih juga Mas Didi. Em, kita lanjut ke menu impor aja ya Bapak Ibu. Impor. Jadi kalau misal Bapak Ibu yang pegawainya itu banyak,
dan nggak memungkinkan untuk input satu per satu, itu bisa pakai menu import. Nah, di bukti potong, di tab bukti potong, kemudian di yang ketiga, menu ketiga ini ada import data bukti potong. Nah, untuk format impornya itu pakai Excel, tapi Excelnya sudah ada formatnya sendiri, nggak bisa sembarangan. Nah, format Excelnya bisa Bapak Ibu download di sini, yang bagian kiri nih, petunjuk pengisian. Petunjuk pengisiannya diklik yang bagian kiri ini. Nah, nanti di sini ada panduan user manual. Bapak Ibu bisa download user manualnya di sini. Misal ngisinya itu seperti apa sih? Kok saya bingung? Nah, ini dijelaskannya di sini, ada PDF-nya di sini. Kemudian untuk Excel-nya, Excel impornya itu dikliknya di sini, downloadnya di sini. Untuk format Excel yang diupload, Anda dapat mengunduhnya di sini. Kalau sudah ke download, nanti formatnya dalam bentuk Excel. Jangan buka, jangan lupa di enable editing dulu biar bisa diedit. Nah, ini format Excel-nya. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah ini ada beberapa sheet, ada beberapa tab-tab kayak gini. Nah, yang perlu Bapak Ibu isi itu pokoknya yang nggak ada warnanya, yang warna putih ini. Yang tiga sheet paling kiri. Jadi yang hijau-hijau ini enggak usah diisi. Yang perlu Bapak Ibu isi itu yang di putih-putih ini. Oke. Ada rekap 21 sama 26. Untuk 26, kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada pegawai luar negeri, itu bisa dihapus aja. Di delete. Terus File inputnya Excel-nya di harus di-share dulu, Sari. Oh, belum ada. Di-share dulu. Ini sudah kelihatan ya? Oke, oke, sudah ya, sudah muncul. Oke, saya ulang dari awal. Oke, jadi ini Excel-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ada beberapa sheet di bagian bawah. Yang perlu Bapak Ibu lengkapi, yang perlu Bapak Ibu isi itu yang warna putih ini aja. Rekap 21 sama 26. Yang hijau-hijau ini itu enggak perlu nyedangan isi, enggak perlu nyedangan ganti, enggak perlu nyedangan apa-apakan. Jangan diganti. Yang nyedangan isi yang di 21. Kalau misal punya pegawai luar negeri, pegawai WNA, itu bisa isinya di 26. Tapi kalau semisal enggak ada, dihapus. Sepertinya dihapus, nyedangan isinya yang di 21. Nah, ini jangan lupa sebelum jenengan isi, ini kan ada formatnya sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Ini kolom yang ini itu general, ini tipe filenya, tipe kolomnya itu general. Kemudian yang berikutnya ada teks, ini teks lagi. Nah, ini kemudian di bagian penghasilan bruto kalau nggak salah ini general. Jadi itu beda-beda Bapak Ibu setiap kolomnya ini. Setiap kolomnya ini itu beda-beda tipe filenya yang di sini. Biar Bapak Ibu bisa ngisi dan ketika ngimpornya itu nggak gagal, ini bisa di-copy dulu Bapak Ibu. Copy ke bawah ini. Set. Ini. Kalau sudah di-copy, itu nanti baru jangan isi satu-satu. NPWP-nya dan lain-lainnya diisi. Oke, ini coba kita yang bagian atas aja. Tanggal pemotongannya, misal terima penghasilannya 15 Januari. Kemudian, nah ini kolom-kolomnya, kalau misal Bapak Ibu bingung gimana cara ngisinya, itu ketika dengan arahkan kursornya ke sini, ke tiap kolom, itu ada notes-nya. Ini tuh diisi apa sih sebenarnya? Misal yang ini ya, NPWP, penerima penghasilan NPWP atau NIK. Jadi penerima penghasilannya ini punya NPWP atau NIK. Kalau misal punya NPWP, monggo dengan inputnya pakai NPWP. Kalau semisal nggak punya NPWP, bisa jenengan klik di sininya NIK. Gitu deh.
Penerima penghasilan NPWP jika WP menerima penghasilan memiliki NPWP, NIK jika WP penerima penghasilan tidak memiliki NPWP dan wajib mengisikan NIK. Tuh. Jadi ini sudah ada petunjuknya. Ini seperti kolomnya ini harus diisi seperti apa sih? Itu ada kolomnya seperti, ya ada petunjuknya, ada petunjuk pengisiannya, ada notesnya. Jadi misal penerima penghasilannya ini punya NPWP, kemudian NPWP-nya ini. Terus ketika beliaunya punya NPWP, NIK-nya bisa jenengan kosongkan saja. Bisa jenengan kosongi aja NIK-nya. Tapi kalau semisal di sininya NIK, NPWP-nya dikosongin aja, langsung isi NIK. Nah, nama ini walaupun pakai NPWP, walaupun pakai NIK tetap harus diisi. Terus alamatnya di mana? Alamat tempat tinggal beliau, alamat sesuai KTP boleh. Nah, kemudian di sini kode objek pajak. Apa ini kode objek pajak? Silakan cek sheet referensi daftar objek pajak. Itu ngeceknya di sini yang warna hijau ini. Referensi daftar objek pajak. Nah, kalau yang bersangkutan pegawai tetap, dengan isi kode objek pajaknya ini 21.100.01. Kemudian kalau misal bukan pegawai, berarti 21.100.09. Atau bukan pegawai tetap, atau pegawai tidak tetap, itu isinya yang 21.100.03. Itu ya Bapak Ibu. Ini misal beliaunya sebagai pegawai tetap. Berarti diisinya 21.100.01. Terus penanda tangan. Kalau penanda tangan ini kan yang berhak menandatangani adalah direktur atau pengurus lainnya yang ada di akte. Biasanya pengurus itu selalu punya NPWP. Nggak mungkin pengurus itu nggak punya NPWP karena ketika pengurusnya nggak punya NPWP nanti nggak bisa bikin NPWP badan. Jadi pengurus penanda tangan itu pasti NPWP. Mau NPWP direktur monggo, mau NPWP wakil direktur monggo, terserah Bapak Ibu didiskusikan sama perusahaannya yang berhak menandatangani siapa. Terus NPWP penanda tangan, terus penanda tangan menggunakan NPWP. Terus NPWP penanda tangannya berapa? NPWP direkturnya. Ini karena saya tadi pakai akun pribadi, akun digital online punya saya sendiri, otomatis penanda tangannya ya saya sendiri. Terus kolom NIK-nya bisa dikosongkan saja karena penanda tangannya punya NPWP. Ini PTKP-nya berapa? Si pegawai ini, si atas nama Pak Bagus Permono ini, beliau sudah menikah kah? Kalau sudah menikah, anaknya ada berapa? Itu diisinya di kode PTKP. Kode PTKP juga bisa dilihat di sini. Referensi daftar PTKP. Ketika 0 sampai K3. Disesuaikan sama perusahaan. Disesuaikan sama pegawainya. Misal yang bersangkutan ini belum menikah, tapi TK0. Oke, pegawai harian tidak, karena beliau pegawai tetap, biasanya bukan pegawai harian, menggunakan gross up, tidak. Nah, penghasilan brutonya, total penghasilan bruto selama bulan bulan Januari itu berapa? Langsung diisi di sini, jadi langsung ditotalkan ya penghasilan brutonya. Penghasilan brutonya, ya, 6. Terus mendapat fasilitas, kalau tidak dengan isi N, kalau misal ada SKP atau DTP, diisi saja sesuai sama keadaannya. Nanti kalau misal ada SKB atau DTP, nomornya diisi di sebelah sini. Kalau misal tidak ada, dikosongi saja. Kalau misal ini N, berarti ininya kosong. Oke. Terus, kalau 26-nya kan tadi kan kosong. 21-nya sudah diisi, ini monggo disesuaikan sama jumlah pegawainya ada berapa. Terus di kolom rekap. Nah, rekap ini tidak otomatis ya Bapak Ibu. Jadi tetap harus dengan ganti sesuai yang sudah diisi. Masa pajak. Jadi kalau misalnya ini pemotongan bulan Februari, ya monggo jenengan ganti ininya jadi 2.
Tuh, ini kan tadi bulan Januari ya, berarti ininya 1. Terus jumlah bukti potong PPh satu. Jumlah bukti potong PPh satu ini disesuaikan sama jumlah yang ada di kolom di sheet 21 ini. Jadi kalau misal ini ada 1 sampai 10 pegawai, berarti direkapnya yang kita isi di sini 10 gitu. Disesuaikan sama yang ada di sini. Nah, ini ada berapa orang, ada berapa bukti potong yang sudah dengan input. Ini karena cuma satu, ya pokoknya diisi 1. Terus disis sudah di-save, ini bisa di-close aja. Nah, tadi yang diisi yang paling atas ini ya Bapak Ibu, format namanya masih format upload ebupot 21. Nah, di sini ketika dengan cek lagi di petunjuk pengisian, unggah bukti pemotongan berikut ini ketentuannya. Aturan penamaan file adalah NPWP 15 digit. Jadi NPWP perusahaan, NPWP T, NPWP CV, disesuaikan tanpa tanda baca ya, tanpa titik, tanpa strip. Contohnya seperti ini, misalnya NPWP-nya 15 digitnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di petunjuk pengisian di samping ini, Bapak Ibu bisa baca di sini ketentuan uploadnya, penamaan filenya itu seperti apa ada di sini. Nama filenya NPWP 15 digit tanpa tanda baca. Kalau semisal sebagai penanda, misal ini untuk bulan 1, bisa dengan kasih underscore 1. Atau bisa juga pakai spasi seperti ini, 2017. Misal ini untuk masa pajak 1 2024, ini bisa dengan kasih namanya NPWP spasi 01 2024. Gitu ya. Jadi untuk penamaannya ikut yang di petunjuk pengisian ini aja. Oke, ini yang tadi kita download namanya otomatis ini format upload ebupot 21. Sebelum dengan upload jangan lupa namanya diubah dulu. Jadi NPWP perusahaan, NPWP pemberi kerja. Karena tadi saya pakainya NPWP pribadi dari ebupot 21 pribadi punya saya sendiri, jadi pakai NPWP saya. Yang nanti akan diuploadnya di DJP online. Oke, uploadnya di menu impor ya, jangan lupa di menu impor. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, jenis bukti potongnya di tangan pilih dulu. Bulanan cuma ada satu pilihan. Terus tahun pajaknya 2024, tadi kan Januari ya, di Excel-nya Januari 2024. Kemudian Excel-nya dipilih yang tadi, yang sudah di yang tadi, yang ini. Kemudian diunggah, diupload. Jadi kalau misal baru pertama kali, mungkin Bapak Ibu bisa isi satu baris dulu aja untuk ngecek apakah formatnya sudah sesuai. Jangan langsung banyak. Satu dulu, satu, dua baris dulu, satu, dua pegawai dulu, dicoba, diupload. Kalau misal sudah oke, baru jangan lanjutkan pengisiannya sampai berapa pegawainya. Oke, data berhasil diunggah. Guys, oke.
Nah, kalau sudah diunggah, sudah diupload tadi file Excel-nya, Bapak Ibu bisa cek tuh di bagian bawah sini nih. Nah, ini saya coba beberapa kali untuk menu import ini, Bapak Ibu belum bisa upload ya. Saya coba tadi malam, tadi pagi juga belum bisa. Statusnya gagal terus. Tapi saya sempat nyoba minggu lalu di punya wajib pajak, kalau nggak salah punya KUD Batu itu berhasil Bapak Ibu. Nah, kebetulan memang format Excel-nya yang sekarang ini baru ganti lagi. Nah, karena ini baru, aplikasi baru, jadi nanti sebelum Bapak Ibu upload, sebelum Bapak Ibu nanti isi Excel-nya, itu bisa dicek juga ya Bapak Ibu di menu petunjuk pengisiannya sini, di bagian format Excel-nya, itu sebelum jenengan lapor, itu bisa dicek dulu apakah bukti format apakah format Excel-nya ini berubah apa tidak. Kalau semisal berubah, yang jangan harus pakai yang baru. Itu. Takutnya jangan sudah isi, sudah siap upload, ternyata format Excel-nya berubah. Gitu. Jadi sebelum upload, sebelum ngisi, coba dicek dulu. Karena biasanya kalau baru-baru kayak gini, itu sering berubahnya. Oke. Nah, kalau sudah di-upload, ini bisa di-refresh aja. Sukses validasi, terbentuk potong, berhasil dibentuk. Nah, alhamdulillah ini bisa ya Bapak Ibu, sukses validasi, keterangan uploadnya, data bukti potongnya berhasil dibentuk. Kalau sudah seperti ini, berarti yang tadi Bapak Ibu upload itu berarti berhasil. Keterangannya bisa jenengan lihat di bagian bawah, impor, terus di bagian bawah sini. Nah, terus bukti potongnya yang berhasil itu tadi, jenengan cek di daftar bupot. Daftar bupot 2126, tadi inputnya bulan 1, dicari. Nah, ini kan yang tadi kita input manual, yang ini. Terus yang barusan pakai menu impor, itu yang ini. Yang atas ini ya, ini pakai menu impor, sudah sukses, tapi statusnya belum posting. Kalau misal ada yang salah bisa diubah, atau kalau semisal mau dihapus, itu masih bisa. Gitu nggih, Bapak Ibu. Jadi untuk input bukti potong ada dua cara. Kalau memang pegawainya tidak terlalu banyak, bisa satu-satu di menu rekam ini. Atau kalau semisal pegawainya banyak, itu bisa pakai menu impor. Tapi kalau pertama kali pakai menu impor, bisa dicoba satu dua pegawai dulu. Kalau semisal sukses, baru diteruskan ke pegawai berikutnya. Gitu nggih. Nah, kita sudah input bukti potongnya sudah oke. Terus kita ke menu posting di bagian paling kanan. Posting. Jadi untuk posting ini, jadi Bapak Ibu selesaikan dulu penginputan bukti potongnya sampai selesai semuanya, baru posting. Atau kalau semisal mau input bukti potong, terus habis itu posting, input lagi, posting, ya enggak apa-apa, tapi kan agak repot ya Bapak Ibu. Postingnya itu sekali saja ketika semua daftar bukti potong sudah diinput. Baru postingnya jadi sekalian gitu. Posting ini untuk memasukkan bukti potong yang tadi sudah kita input ke SPT masa PPh 21-nya. Tuh. Kita mau posting yang bulan Januari. Oke, tadi notifikasinya berhasil posting. Jangan bisa cek lagi di daftar bukti potong, dicari yang bulan Januari yang tadi sudah diposting. Nah, statusnya akan seperti ini Bapak Ibu. Kalau misal sudah berhasil posting, statusnya akan sudah posting. Tapi ini bulan 2, bulan 1. Di tab final.
Terus jadi ini yang saya jadikan contoh yang bulan 2 dulu aja ya Bapak Ibu yang sudah sukses posting. Kalau sudah bisa posting itu status bukti potongnya akan seperti ini jadi biru. Sudah posting gitu. Kalau misal sudah posting itu Bapak Ibu bisa ke menu SPT Masa. SPT Masa 2024 tadi yang sudah posting yang Februari coba dicek. Nah, ketika dicek di bagian ringkasan pembayaran, itu akan muncul total PPh-nya berapa. Kemudian di bagian aksi, bagian paling kanan ini Bapak Ibu bisa cetak billing di sini. Jadi billingnya Bapak Ibu nggak perlu buat di menu bayar terus e-billing, tidak perlu seperti itu. Bapak Ibu cukup di menu di SPT 2126 ini. Otomatis billingnya nanti akan tercreate otomatis juga. Jenis pajak, jenis setorannya, kemudian masa, jumlahnya itu akan otomatis pakai kode billing ini. Kalau kode billingnya sudah dibayar, Bapak Ibu bisa input di sini, rekam bukti penyetoran. Masih di SPT Masa, perekaman bukti penyetoran, kemudian tadi kode billingnya diceknya di ringkasan pembayaran, sini kode billing. Nah, kalau kode billingnya sudah dibayar, di inputnya di sini, rekam bukti penyetoran. Rekam bukti penyetoran, terus ditambah mau di sini di rekam bukti penyetoran itu ada dua pilihan mau pakai SSP atau NTPN. Jadi kalau sudah dibayar, bukti bayar dari banknya itu ada namanya NTPN. Dari bank atau dari kantor pos atau dari mobile banking itu ada NTPN. Dengan input NTPN tahun pajaknya berapa terus nanti dicek. Kalau semisal ternyata dengan tadi bikin kode billingnya itu lewat e-billing, terus habis itu ada yang salah, kemudian dengan mengajukan pembinaan itu juga bisa diinput pakai nomor BPK. Itu gitu. Makanya direkomendasikan bikin kode billingnya di aplikasi ISPT 2126 saja untuk menghindari kesalahan-kesalahan misal ada salah jenis setoran, salah jenis masa, atau salah salah nominal gitu ya. Karena di SPT 2126 ini semuanya otomatis menghindari kesalahan-kesalahan seperti itu. Biar Bapak Ibu juga nggak perlu PPK lagi. Nanti kalau nunggu PPK lama lagi lapornya. Oke? Jadi bisa pakai kode billing lewat ISPT 2126. Jika kalau misal dengan sudah input NPWN, dicek, sudah oke, terus simpan. Kalau sudah disimpan, nah, tadi kan di sini ya, SPT masa, perekaman bukti penyetoran. Kalau bukti pembayarannya sudah diinput, bisa ke penyiapan SPT masa PPh 2126. Nah, yang bulan 2 tadi, di yang atas, Bapak Ibu bisa download bukti potongnya, bukti potong per pegawai itu bisa di-download sekaligus di menu ini. Ajukan unduh bukti potong. Nanti akan ke download semua bukti potong yang Bapak Ibu isikan. Jadi bisa untuk dokumentasi jenengan, untuk dokumentasi pemberi kerja ya, untuk dokumentasi pemberi kerja, bukti potong pegawai yang sudah diinput di bulan 2, semuanya bisa ke download di sini. Terus lengkapi SPT, kalau mau lengkapi SPT, lengkapi SPT. Nanti akan ada rekapnya, pegawai tetapnya 1 orang, jumlah penghasilannya sekian, jumlah pajaknya sekian. Kalau misalnya ada pegawai tidak tetap yang diinput, dia akan munculnya di sini dan lain-lain ini bentuknya rekapan. Kalau misal sudah oke, dengan pilih penanda tangan, terus disimpan. Nah, ini notifikasinya data SPT belum dilengkapi karena kan ada jumlah
kurang bayar yang belum dibayar ya Bapak Ibu. Kalau misal sudah dibayar, nanti di kolom aksip ini akan ada nambah satu tombol kayak pesawat gitu, kirim SPT. Jadi kalau jenengan sudah oke semua, pembayarannya sudah dilakukan, bisa langsung pencet tombol itu, kirim SPT. Itu. Itu. Sekarang kita ke pertanyaan. Kalau kami memberikan em, imbalan kepada direksi perusahaan, terus apakah dianggap ke jenis 2100 anggota komisaris atau dewan pengawas yang menerima imbalan tidak teratur? Kalau untuk anggota komisaris tadi ada sendiri ya Pak kodenya kalau tidak salah. Yang punya orangnya sudah. Anggota Dewan Komisaris bisa pakai kodenya yang 21110 Pak. Kecuali si direksinya itu menerima penghasilannya secara teratur. Kalau menerima penghasilan dari perusahaan secara teratur, itu bisa dimasukkan sebagai pegawai tetap. Tapi kalau semisal tidak teratur dan dia sebagai anggota Dewan Komisaris, dimasukkannya di 21110. Oh iya betul, 21110. Oke. Ya betul Pak, anggota komisaris yang 21110. Oke. Para asisten masuk misal di bulan Juli tahun tersebut dan dapatkan bukti potong dengan perhitungan tetap disebutkan. Kalau semisal ada pegawai masuknya di tengah tahun, itu otomatis di tempat kerja sebelumnya dia pasti punya bukti potong, Pak. Pak atau Bu yang PT Batik. PT Bakti Batu Sejahtera. Eh, di pemberi kerja sebelumnya dia harus memberikan bukti potong dari pemberi kerja sebelumnya ke pemberi kerja yang baru. Nanti pemberi kerja yang baru itu yang membuatkan bukti potong 1721A1 dengan memperhitungkan pajak yang sudah dipotong dari pemberi kerja sebelumnya. Gitu. Jadi nanti ada dua bukti potong dibuatkan 1721A1-nya oleh pemberi kerja yang baru. Tapi itu tadi syaratnya dia harus melampirkan bukti potong dari pemberi kerja sebelumnya. NPWP-nya 0, enggak perlu ditambahin tanda petik, Pak, depannya. Jadi dia nggak bakal hilang, Pak. Misal ya, ini 5-nya saya ganti. Ini bisa. Ini bisa kelihatan ya, Bapak Ibu, Excel-nya? Ya. Kalau misal tadi, oke. Kalau misal tadi Excel-nya di NPWP-nya itu saya ganti depannya 0. Tadi kan 5 ya. 5, terus yang 5-nya itu diganti 0. Dia nggak bakal hilang 0-nya. Karena sudah sesuai sama format. Gitu. Jadi kalau misal depannya NPWP-nya 0, nggak perlu dikasih tanda petik. Tetap penulisannya polos, nggak pakai titik, nggak pakai strip, nggak pakai tanda petik. Gitu, nggih? Ya, kalau format Excel-nya ketika jenengan baru download, itu kan di 26-nya ada isinya ya. Ada contohnya lah. Kalau misal memang tidak ada WNA, bisa dihapus aja, dikosongi seperti ini. Oke. Kalau untuk dokter bisa dimasukkannya di tenaga ahli. Bentar, saya baca sendiri.
Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Yang mau pernik alamatnya nggak harus lengkap, Pak. Alamatnya nggak harus lengkap, bisa Batu saja atau Malang, itu bisa. Selamat Tadi saya siang, Bu. coba input yang ini kan juga cuma Malang saja ya, itu berhasil. Jadi alamatnya nggak harus lengkap. Tapi kalau jenengan mau melengkapi, monggo lebih bagus. Videonya nanti kemungkinan di-share di YouTube KPP Batu ya, Pak. Untuk kelas pajak sebelumnya juga sudah di-share di YouTube KPP Batu. Bisa jenengan cek. Tapi kayaknya ada yang open mic. Ya, ada. Selamat siang, Ibu. Oke, monggo selamat siang, Bu. Bu, ini ada titipan pertanyaan dari teman. Teman saya itu kan ekspedisi. Dia itu kalau Keputus, Bu, suaranya, mohon maaf. Bu Eni. Ada apa Bu Eni tadi? Mbak Dewi, Mbak Dewi, Mbak Dewi, bisa kedengaran suara yang nanya. Yang nanya. bisa, Bu. Bu Eni, saya nggak bisa mendengar suara jenengan, Ibu. Sebentar. Oh, gitu. Dengar, Bu, Oke, suara saya? ya, sudah terdengar. Oh, iya. Selamat siang. Saya ulangi ya, Bu. Ini ada titipan pertanyaan dari teman saya yang ekspedisi. Jadi, dia itu ada biaya untuk bongkar muat di pabrik. Waktu dia ambil barang di pabrik, halo? Iya, iya, Ibu. Ya, ada biaya bongkar muat di pabrik. Waktu ambil barang di pabrik, dia kasih buruh. Jadi, buruhnya pabrik itu yang kita kasih sekitar 500 sampai 1 juta. Itu per truk. Nah, untuk aturan yang pasal 21 ini, kita ikutkan pasal 21, apa, ikut aturan yang baru ini, kita minta KTP mereka atau gimana? Soalnya kalau minta KTP mereka enggak mau kasih. Harusnya iya, Ibu. Karena semua pegawai, semua yang bekerja di jenengan, semua yang jenengan berikan penghasilan, itu harus dibuatkan bukti potong. Jadi Nanti biaya masuknya bukan, pegawai tidak tetap yang menerima penghasilannya harian, gitu. berarti saya anggap itu biaya tidak tetap ya, Bu ya? Pegawai tidak tetap menerima, kalau pegawai tidak tetap, ketika jenengan input pegawai tidak tetap, itu kan ada pilihannya menerima penghasilannya bulanan atau harian. Kalau kondisinya seperti tadi itu berarti menerima penghasilannya harian. Itu nggih. Padahal bukan buruh kita tetap diminta KTP gitu, Bu. Nggih, Ibu. Karena kan bukan jatuhnya pegawai tidak tetap gitu nggih. Kalau mereka di pabrik itu enggak mau kasih gimana, Bu? Kita kan enggak bisa biayakan. Nggak mau kasih alasannya kayak apa itu, Bu, biasanya? Ya karena bukan pegawai kita kan. Jadi mereka buruh-buruh, apalagi maaf ya, orang yang maaf ya, orang Madura itu enggak mau pada kasih, Bu. Mungkin bisa dikasih pengertian dulu ya Bu ke beliau-beliaunya karena ada aturan baru ini, jangan punya kewajiban untuk input bukti potong gitu. Ya, membantu perusahaan lah Bu untuk taat pajak, bisa dikasih pengertian seperti itu atau bagaimana kebijakan dari perusahaan. Tapi kalau dengan tanyakan apakah harus diinput bukti potongnya, enggak Ibu, tetap harus diinput bukti potongnya. Gitu. Oh, gitu ya, Bu ya. Oke, Hmm. saya sampaikan ke teman saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima Siang. kasih Bu, selamat siang.
mulai lapor aplikasi, mulai lapor dengan aplikasi baru IPOPOT 2126 itu mulai masa pajak Januari 2024. Januari 2024, jenengan sudah tidak bisa lagi pakai aplikasi yang sebelumnya, yang aplikasi desktop itu sudah tidak bisa lagi pakai ini itu, pakainya aplikasi IPOPOT 2126 ini. Oke, jadi setelah Zoom ini, monggo langsung dipraktekkan Bapak Ibu, karena semakin sering jenengan input, semakin sering jenengan coba praktek untuk input bukti potong, itu akan semakin sering jenengan akan semakin tahu di mana celahnya, gimana sih caranya biar inputnya semakin cepat gitu. Karena ini memang aplikasi baru, jadi semuanya masih serba meraba-raba ya Bapak Ibu. Tapi kalau misal Bapak Ibu yang sudah pakai Bupot unifikasi, itu kan mirip-mirip ya menunya. Mirip-mirip menunya, jadi mungkin akan terbantu kalau yang misal sudah pernah pakai Bupot unifikasi. Karena setipe lagi ya. Mungkin bertanya. Oke, monggo dari mana nih Zam-Zam atau dari Baptis? Monggo dari Zam-Zam dulu. Ya. Oh iya. Zam-Zam ini nanya apa enggak, Nggih? Bapak dari Zam-Zam Hotel? Apakah mau bertanya atau tidak? Dari Rumah Sakit Baptis. Oke, Rumah Sakit Baptis, monggo Pak. Ya. Terkait tadi format dari Kekasih ya, aplikasi Kekasih ini kan saya lihat ada formula Excel-nya. Nah, yang dicontohkan tadi itu kan hanya entry saja. Nah, ini takutnya nanti pada saat upload atau unduh itu kita ada kendala lagi. Nah, ini yang nanti yang dipakai itu formatnya tetap yang formula Kekasih ini atau seperti yang dicontohkan tadi hanya entry saja. Supaya nanti bisa langsung di-upload. Jadi kalau untuk upload di aplikasi eBubot 2126 ini, download Excel-nya juga lewat eBubot 2126, Pak. Pakai format Excel yang ada di eBubot 2126 untuk impor datanya ya. Kalau untuk aplikasi Kekasih itu untuk memudahkan jenengan, Pak. Memudahkan kalau misal mau lihat dulu kira-kira pajak yang akan dibayarkan itu berapa, ya pegawai itu yang diinput itu berapa. Jadi kayak semacam kertas kerja gitu, Pak. Kertas kerja untuk membantu jenengan nginput dulu satu persatu pegawainya, kemudian pajaknya berapa gitu. Tapi kalau untuk resminya, untuk aplikasi resminya ada di eBupot 2126 gitu. Jadi jenengan kalau mau lapor pakai formatnya dari eBupot 2126. Tapi kalau jenengan mau input di aplikasi yang Kekasih itu dulu, monggo silakan, itu untuk memudahkan jenengan sebagai kertas kerja jenengan, gambaran lah istilahnya. Januari ini kira-kira bayar pajaknya berapa sih gitu. Itu bisa pakai aplikasi Kekasih dulu. Tapi itu kayak cuma sebagai aplikasi pembantu gitu Pak, tidak resmi. Aplikasi tidak resmi, bukan dibuat sama DJP, dia dibuat sama orang lain, tidak resmi dari DJP gitu. Jadi cuma untuk sebagai kertas kerja pembantu saja gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Anak magang atau PKL itu dimasukkan sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, iya. Karena saya beberapa waktu yang lalu menginput bukti potong pakai NIK anak PKL itu bisa, Pak. Tapi mungkin pajaknya nol ya, tapi tetap harus dengan buatkan bukti potongnya. Ya, ketika impor yang warna sheetnya hijau tadi, yang saya bilang tidak perlu diisi, itu apakah dihapus? Tidak perlu. Jadi yang hijau-hijau ini itu cuma sebagai referensi jenengan saja untuk melengkapi yang di sheet 21. Jadi ini kan ada beberapa kayak kode objek pajak, itu jenengan harus lihat kode objek pajaknya di yang warna hijau ini. Tapi ketika jenengan upload tidak perlu dihapus. Jadi dia tidak perlu diedit, tidak perlu dihapus juga kalau mau upload, cuma sebagai referensi jenengan untuk melengkapi 21. Cuma untuk dilihat aja gitu Pak, intinya tidak perlu diedit, tidak perlu dihapus ketika mau. Gitu nggih.
Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sudah? Oke, kalau misal sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sosialisasi pada hari ini. Terima kasih partisipasinya, Bapak Ibu semua. Terima kasih Izin Sari. antusiasmenya. Oke, Mas Dedi ada yang mau ditambahkan? Eh, Mungkin sebelum di ini ada link post test Iya, ada. ada, Mas. Oke. Nah, ini acaranya sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih partisipasinya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Tapi sebelum jenengan meninggalkan Zoom, minta tolong partisipasinya untuk mengisi kuesioner. Bapak Ibu juga bisa memberikan saran, masukan terkait sosialisasi hari ini. Monggo diisi di sini, diisi di link ini, atau bisa juga Bapak Ibu scan pakai barcode. Monggo silahkan minta tolong sebelum leave Zoom, sebelum meninggalkan ruang Zoom, diisi dulu kuesionernya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini Zoom-nya saya akhiri, tapi tidak akan saya end dulu ya Zoom-nya. Bapak Ibu silakan isi dulu kuesionernya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Kalau untuk materinya, saya upload di bit.ly tadi ya Bapak Ibu. Aturan 628.